Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ombudsman RI melaporkan Kementerian Keuangan ke Presiden dan DPR RI. Ombudsman menilai Kementerian Keuangan telah mengabaikan rekomendasi Ombudsman atau melakukan tindakan maladministrasi atas 9 putusan pengadilan. Ombudsman RI telah menyampaikan laporan ke Presiden Joko Widodo dan DPR RI terkait belum dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman oleh Kementerian Keuangan. Rekomendasi Ombudsman tersebut berisi tentang laporan masyarakat atas belum dilaksanakannya pembayaran uang ganti rugi oleh Kementerian Keuangan pasca 9 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai maladministrasi atas belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Menteri Keuangan dan pihak terkait, di mana inti persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat telah termuat di dalam rekomendasi Ombudsman tersebut, yaitu belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada kurang lebih 9 putusan pengadilan yang mewajibkan Kementerian Keuangan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada para pelapor. Atas rekomendasi Ombudsman tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan dalam waktu 60 hari sejak rekomendasi diterima. Ombudsman mendesak Kementerian Keuangan segera membayarkan uang senilai Rp258,6 miliar pada para pelapor. Namun secara sekilas kalau dikalkulasikan memang di atas ratusan miliar ya. Karena itu kumulasi dari 9 putusan itu berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin hanya ratusan juta, ada yang ratusan miliar, ada yang puluhan miliar begitu. Jadi tidak dijumlah secara total keseluruhan begitu. Tapi kalau dikumulasikan nilai valuasi ini Ombudsman bisa menghitung dari aspek kerugian material maupun imaterial ya bisa sampai ratusan miliar. Ombudsman berharap Presiden dan DPR dapat memerintahkan Kementerian Keuangan untuk segera memenuhi kewajibannya pada para pelapor. Tim Liputan Kompas TV. Belum tuntas kasus pejabat pajak, Kementerian Keuangan menghadapi masalah lain. Ombudsman melaporkan kementerian yang dipimpin Sri Mulyani ke Presiden dan DPR. Kemenq dinilai melakukan tindakan maladministrasi karena tidak melaksanakan hasil putusan pengadilan yang sudah inkrah. Kita akan dalami bersama dengan Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih. Pak Najih, selamat malam. Pak Najih, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak, pelapor ini siapa saja dan apa sebenarnya kasusnya sampai kemudian berurusan dengan Kemenq? Pelapornya ini ada 9 pelapor dan beragam ya, karena ada yang masuk laporan ke Ombudsman tahun 2019, ada yang masuk tahun 2018, dan Ombudsman telah melakukan pemeriksaan secara prosedural sesuai dengan kewenangan Ombudsman, di mana putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu harusnya telah dilaksanakan oleh pihak penerima putusan. Dan pengadilan telah diminta oleh para pihak yang dimenangkan oleh hakim bahwa mereka punya hak untuk memenuhi tuntutan atau gugatan yang disampaikan ke pengadilan. Soal maladministrasi ini Menteri Keuangan sudah tahu, Pak Najih? Sudah tahu karena sudah kita kirim surat sejak rekomendasi Ombudsman itu sudah kita kirimkan sejak bulan November ya. November, Desember, baru kemudian pada bulan bukan bulan November ya, tapi bulan Oktober ya. Kemudian bulan Desember Menteri Keuangan telah merespon, namun responnya bukan melaksanakan putusan pengadilan, tapi menunda pelaksanaannya karena
ada dibentuk tim yang dibentuk dari oleh Menko Polhukam, yang di mana Kementerian Menko Polhukam itu telah menerbitkan SK tentang tindak lanjut putusan terkait pemenuhan kewajiban negara. Oke. Namun TPKM ini berakhir pada bulan Desember, sehingga Ombudsman juga belum memperoleh laporan bagaimana pelaksanaan rekomendasi yang dikirimkan Ombudsman kepada Kementerian Keuangan yang kita temukan ada maladministrasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Lalu kemudian menurut Ombudsman apa yang membuat Kemenq tidak melaksanakan rekomendasi ini? Soal dana yang cukup besar 200 miliar sekian atau anggaran? Kita belum mendapatkan jawaban yang pasti dalam konteks upaya penyelesaian yang sudah kita lakukan. Ini juga sudah cukup panjang ya, sejak tahun 2019, 2018, 2020, 2021, sehingga sampailah kepada keluarnya rekomendasi itu. Jadi ada berbagai argumen yang dikemukakan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan tidak dapat dilaksanakannya putusan pengadilan ini, sehingga meminta kepada Menko Polhukam, dan kemudian atas respon itulah kemudian Menko Polhukam membentuk tim yang disebut dengan tindak lanjut putusan terkait dengan pemenuhan kewajiban negara tersebut. Oke, Pak Najih, lalu apa sanksinya kalau rekomendasi Ombudsman ini tidak dilakukan Kemenq? Ya, menurut prosedur peraturan perundangan bahwa apabila rekomendasi tidak dilaksanakan, maka Ombudsman membuat laporan kepada Presiden dan DPR. Nah, itu adalah upaya optimal yang bisa dilakukan oleh Ombudsman. Karena tindak lanjutnya tentu ada di tangan Presiden bersama DPR. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami Ketua Ombudsman RI Pak Muhammad Najih di Sapa Indonesia Malam.